أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum Ali menceritakan tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di masjid ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari majelis taklim apa nih? Al-Bambawi, Sukatani, Bekasi. Al-Bambawi, Sukatani, Bekasi. Tadi ditanya Al-Bambawi itu apa? Ternyata daerahnya emang bambu. Pasar Warawa Bambu, jadi Al-Bambu ya maksud gitu ya, Masya Allah ya. Terima kasih, mudah-mudahan perjalanan ayahanda ibunda kemarin dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah tetap kita jaga protokol kesehatan 5M ya. Jangan sampai nggak dijaga nih Masya Allah ya. Mencuci tangan, jangan kasih kendor nih ya. Terus habis itu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi diri untuk bepergian. Tuh diingetin berkali-kali. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Ya Masya Allah ya. Kalau udah ikhtiar hasilnya kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan pada nakal makanya ya. Nah baik, dan sebelum kita masuk ke dalam tema, mohon kesediaannya guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Masya Allah guru sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini sebenarnya kita apa ya? Gimana ngomongnya ya? Dapat shocking lagi nih guru nih. Iya. Jadi, tambahin satu dong M-nya. Big apa tuh guru? Membaca doa. 6M deh kalau gitu dah. Iya bener ya. Udah ikhtiar tinggal doanya ya guru ya. Doanya, iya, mesti guru, kenceng. ini makanya pas banget nih yang ke-6 ini mungkin mewakili semuanya jadi 6M nanti. Pimpin doa buat kita guru nih. Insya Allah, insya Allah. Ya, biar semua yang saat ini mungkin masih sakit diangkat penyakitnya. Yang sehat dijaga kesehatannya. Amin. Ya, terus COVID-nya biar pergi jauh-jauh. Ya, Amin. baik silakan guru. Baik, alhamdulillah semua yang ada nih pemirsa dimanapun berada, ya berhenti dulu sebentar. Yang di sini juga semuanya, yuk kita satu-satuin doa. Ya, gak ada lagi yang bisa kita harapkan lebih dari apa? Dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karenanya yuk kita satukan doa kita sekarang semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah di hari yang baik ini ya Allah bersama orang-orang yang baik ini ya Allah. Di acara yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-namamu ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ijabahlah ya Allah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika astagits. Aslih lisani kulul takilni dan nafsi torfatain hadi minan nas ya Allah. Ya Allah engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah lindungi kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah dari semua bala bencana. Semua mara bahaya. Khususan
hari ini ya Allah, dari pandemi, dari COVID-19 ini yang semuanya telah menyebar ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, jagalah kami, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian ini ya Allah. Ya Allah, bagi mereka-mereka yang terpapar ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Allah, kesempatan untuk bertobat kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, bagi mereka-mereka yang telah meninggalkan kami ya Allah, ya Allah, jadikanlah semua ini menjadi penggugur dosa-dosanya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi kami semua ini ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah, tuntunlah, bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni. Jangan kau hukum kami jika kami lupa atau lalai atau bersalah kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan jangan kau biarkan kami dengan ujian-ujian ini walau sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, ihdina syiratal mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guruku Erik Yusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru Alim, mohon izin bacain temanya guru ya. Baik. Ya Allah, mudah-mudahan doa kita semua tadi, baik yang ada di masjid dan di rumah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahkan 6M, doa ya Masya Allah ya. Jangan sampai kita nggak doa tiap harinya ya. Doain buat diri kita, doain juga buat orang-orang di sekitar kita ya. Baik, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Terus ikhtiar di kala sabar ya. Ada orang yang sabar, kagak ada ikhtiarnya, itu juga salah ya. Dan yang kedua, istri cantik bagi suami terbaik. Ya, kalau misalnya mau istrinya cantik, kitanya harus baik dulu ya. Dan yang ketiga, kebaikan jadi pahala diri sendiri. Bener banget ya. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah bersama kita guru kita Ustadz Erik Yusuf. Dan yang kedua Ustazah Lulu Mumtazah. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Terus ikhtiar di kala sabar bersama guru kita Ustadz Erik Yusuf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semua pandemi boleh pandemi, semangat mah jangan kemudian jadi lemes begini ya. Harus tetap semangat, insya Allah. Kalau nggak semangat gimana cara ngelawan pandeminya ya nggak? Nah karenanya nih semuanya yang di rumah, kita tadi tepat sekali saat ini temanya ikhtiar. Tetapi ikhtiar terus di dalam kesabaran tadi. Sabar udah mesti, udah wajibnya kita sabar. Tapi ikhtiar gak kalah pentingnya. Ya kan? Apa itu ikhtiar? Ikhtiar kalau kita lihat secara lughah itu ikhtaro. Ikhtaro itu memilih. Jadi kita itu memilih. Memilih apa? Dalam konteks ketaatan kepada Allah, kita harus memilih yang khair, yang lebih baik. Jadi kalau ada pilihan tuh begini. Pertama, ada pilihan itu yang baik dan yang buruk. Ya kan? Yang halal dan yang haram. Nah, jauhin yang haram-haram. Jauhin yang buruk-buruk pilihannya. Udah, semuanya yang baik-baik. Di antara yang baik-baik ini semua, ada pilihan lagi. Pilihannya yang terbaik. Nah, karenanya untuk kita semuanya, insya Allah jangan cuma milih yang tadi antara yang buruk dan yang baik saja. Tetapi pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik. Nah, ikhtiar itu intinya bukan hanya memilih, tetapi masuk dalam pilihan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan kepada Allah. Itulah ikhtiar. Karenanya kalau kita lihat dalam ayat yang lain kita disebutkan fa'idha farokta fangsob wa ila rabbika. Oh, hafal semua nih ibu-ibu di sini, ya kan? Jadi kita tuh diinginkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam sebuah urusan dan bersungguh-sungguh dengan urusan yang lain. Artinya apa? Artinya terus bersungguh-sungguh seperti sekarang. Kita ini
nggak ada pandemi aja, ya, yang namanya kerjaan dan lain-lain udah susah, ya nggak? Apalagi dengan adanya pandemi, ya kan? Jadi tambah susah atau bagaimana? Tetap aja susah, ya kan? Tapi insya Allah sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, insya Allah nih kita terus berharap hasilnya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Jadi kesungguhan kita ini, sungguh-sungguh, sulit, semakin sulit, tambah sulit, nggak apa-apa. Karena apa? Insya Allah ada jalan. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau udah disebut wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan, wah, kita itu takwa aja sama Allah. Kuncinya itu takwa sama Allah, taat sama Allah, lakukan apa-apa yang Allah sukai, jauhi yang Allah tidak sukai. Kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah masalah sesulit apapun kita akan dikasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu kata Allah, dan masalah rizki nih yang kalian selalu ribet, yang kalian selalu cemas, yang kalian selalu khawatir. Gimana besok, gimana nanti lusa, ya Allah anak-anak sekolah nih, ya kan, bayaran masuknya gimana dan lain-lain. Khawatir kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kata Allah, apa? Akan didatangkan dari arah yang tidak kita duga-duga. Karenanya apa? Ini dalam pandemi, mohon maaf ini semua ya, sahabat-sahabat semua di sana gitu ya. Seringkali kita berpikir bahwa mati mah di tangan Allah. Ya memang pasti tangan Allah, di tangan siapa lagi, ya enggak? Mau ada pandemi, mau enggak ya mati juga. Iya bener banget. Ya, mau kena COVID, mau enggak mati juga. Bener banget. Tapi apa antum enggak mau pahala ikhtiar? Apa itu? Pahala kita berusaha untuk enggak kena itu yang namanya penyakit. Pahala kita ikhtiar untuk menjaga kesehatan diri kita, ya enggak? Pahala ikhtiar untuk apa? Untuk memilih daripada berkerumun. Bisa jadi kita kena, mendingan kita enggak berkerumun. Insya Allah lebih selamat. Itu pahala. Boleh jadi yang kayak begini-begini, keikhlasan kita, kesabaran kita dalam kemudian tidak berkerumun, tidak kemudian datang ke tempat-tempat yang berbahaya. Itulah yang menjadi ladang pahala yang besar buat kita. Siapa yang gak rindu datang ke masjid? Ketika tiba-tiba ada pengumuman lagi, dilarang Jumatan di daerah hitam, di daerah merah, dilarang ini, Idul Adha udah di rumah masing-masing aja. Siapa yang gak sedih? Siapa sih yang gak rindu? Sampai saat ini tuh kita tuh semua rindu. Rindu untuk berjamaah, rindu bersama-sama, rindu kumpul-kumpul. Potong kambing kalau sendirian mana ada serunya, ya enggak? Mana ada serunya begini keluarga doang, enggak ada serunya. Yang asik tuh kita potong sama-sama, kita bagiin, kita makan sama-sama, kita ketawa bareng-bareng, kita lihat dia capek sama-sama, semua sama-sama, ya enggak? Tapi kita harus sabar. Sabar. Kenapa? Karena sekarang kalau kita sama-sama berkerumun dan lain-lain, ini si COVID ini bisa tiba-tiba nyelusup, tiba-tiba masuk, tiba-tiba bikin kita sakit. Coba kita pahami lebih jauh lagi. Nih, ya pemirsa. COVID ini kan sebetulnya dia tidak punya kehendak, ya enggak? COVID ini kan enggak kumpul, kemudian bikin rapat, meeting semuanya, semuanya jamaah COVID ya, gitu ya. Di seluruh dunia, yuk kita serang manusia, kita bunuh manusia sekarang. Begitu enggak? Enggak punya kehendak nih COVID. Berarti siapa yang berkehendak? Allah, ada kehendak Allah di belakang ini semuanya. Makanya kita harus sabar mencari hikmah dari ini semuanya. Mencari ibrah pelajaran, ada apa ini semuanya. Betul enggak? Nah ini semuanya. Ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Enggak ada. Enggak ada. Apapun bentuknya. Yang kita sukai, yang enggak kita sukai. Ya, bahkan kalau kita pahami musibah. Musibah dari kata-kata asobah itu bisa diartikan target. Mushib sendiri adalah orang yang benar. Kalau kita artikan secara sederhana, artinya apa? Artinya orang yang kena musibah atau kaum yang kena musibah itu memang benar-benar didesain. Disengaja sama Allah, ditarget, dikasih musibah agar supaya terjadi pembenaran atau berubah orang itu atau kaum tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Betul gak? Nah ini musibahnya seluruh dunia nih. Pandemi ini musibah seluruh dunia. Artinya apa? Boleh jadi Allah pengen, nih
Dengan musibah ini kalian mikir. Dikasih yang namanya penyakit, virus yang paling lemah yang pakai sabun aja mati. Tapi tiba-tiba kita kena, kita bisa mati, ya enggak? Artinya pakai virus aja lu udah kalah. Jangan sombong sama Allah. Ini saya ingat jadi kayak Raja Namrud. Nauzubillah min dzalik. Raja Namrud sombong. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin. Siapa? Mau perang senjata, menang dia. Mau perang kekuatan, menang. Apa juga menang dia. Sama Allah dihinakan dengan apa matinya? Masuk apa? Serangga doang ke dalam sininya ya. Betul nggak? Nggak usah pakai yang namanya tenaga dan lain-lain. Kita tuh kayak ditegur sama Allah sentil. Tang, begitu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya kita harus sabar. Ingat masalah sabar. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Jadi hai orang yang beriman. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan tadi sabar dan sholat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apalagi sekarang nih. Ya kalau kita terusin ayatnya kita langsung loncat. Ayatnya apa? Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Wa basyyiris sabirin kata Allah. Aneh kan? Anehnya apa? Allah uji dengan memberikan yang namanya syai'in minal khauf, sedikit yang namanya takut. Nah ini kita udah takutnya udah banyak, udah bukan sedikit lagi. Kata Allah kecil itu sedikit. Ketakutan tentang pandemi ini, di situ tetangga kita semuanya, coba dulu kita masih di grup WhatsApp aja yang misalnya tiba-tiba, ada yang meninggal tuh si Anu nih, iya nih, ini si Anu. Sekarang enggak, sekarang lewat tetangga, situ kuning, situ bendera kuning, gitu. Na'udzubillah min dzalik. Takut kita, khawatir kita. Syai'minal khauf kata Allah. Syai'minal ju', karena ini semuanya kita ekonomi terdampak. Ya enggak? Udah lagi susah, kerja susah, buruh harian susah, semua susah. Orang yang di lapangan susah, dibatasi semuanya. Kita takut, khawatir, cemas lagi. Benar gak? Cemas. Harta gimana, bahkan ini tetangga, saudara, semua teman-teman, sahabat. Udah pada meninggal. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kata Allah apa? Wabasyiris sabirin. Busro, kasih berita gembira. Di dalam musibah, ketakutan, kecemasan, kegalauan seperti ini, Allah bilang kasih berita gembira. Ke siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Coba bayangin. Beritanya untuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Alladzina iza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu yang seperti apa? Orang-orang yang kalau ditimpakan yang namanya segala sesuatu yang dia tidak sukai, yang dia kemudian takut, gelisah, khawatir dan lain-lain. Dia paham betul bahwa ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa ini semua dari Allah. Semua milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Semua kekuasaan Allah. Karenanya apa? Kita dibalikin lagi kepada surat yang sebetulnya kita sering baca setiap hari. Qul huwallahu ahad. Katakan tuh. Bilang sama diri kamu sendiri, sama semua orang, nyatakan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nggak ada lagi. Dari mana pertolongan sekarang? Siapa yang paling pinter di dunia ini yang bisa ciptain vaksin untuk melawan ini? Belum ada, ya nggak? Kalau Allah belum kasih nggak? Karenanya bergantung sama siapa kita? Mau bergantung sama orang-orang yang mana? Gak bisa, kita gantungin sama Allah. Inilah Allahu somad. Allah tegesin lagi. Ini penyakit. Ini musibah, ini pandemi, supaya kalian semua paham. Balik lagi sama Allah. Ayo, jadikan pandemi ini kunci kendaraan kesolehan kita. Makanya kalau udah dapat pandemi semuanya sedunia merata, orangnya jadi gak pada soleh. Ya gimana kan gitu. Jadi ibu, waduh pandemi ini ya udah deh. Yuk sholatnya tambah rajin, baca Qur'annya tambah rajin. Sama anak-anak semua jadi kelihatan. Kasih tahu anak-anaknya, ya gak? Bimbing anak-anaknya semuanya. Nah ini. Insya Allah ini semuanya yang harus kita ambil. Agar supaya apa? Agar supaya pandemi ini justru kita gak tahu. Justru boleh jadi kunci kendaraan kita ke surga semuanya ini. Karena kita ada pandemi, ya gak? Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah makanya balik lagi ke tema. Ikhtiar dalam kesabaran. Artinya apa? Ketika kita sabar, sabar artinya bukan diem. Sabar artinya itu bergerak, dinamis. Sobaro itu menahan
sesuatu yang buruk yang akan muncul dari kita. Itu sabar. Artinya sabar bukan diem. Digeleng kaki, diem aja, aduh sakit. Enggak gitu. Ya, digeleng kaki, tonjok, enggak gitu juga. Artinya sabar menahan potensi tadi yang buruk yang akan muncul. Jadi ketika kita susah, ketika kita kesel, ketika kita marah, kan pengennya sebetulnya jadi ngerusak tuh. Jangan dibales, ya enggak? Itu enggak boleh tahan. Itu namanya sabar. Sobaro, tahan, sabar. Tahan yang jelek-jelek yang bakal keluar dari kamu karena kesulitan ini. Karena pandemi ini jangan lu jadi nipu, jangan tiba-tiba jadi kemudian nyuri. Itu tahan tuh yang buruk-buruknya. Ya, keluarin yang apa? Keluarin yang bagus-bagusnya. Itulah ikhtiar di dalam kesabaran. Nah, makanya insya Allah dengan paham yang namanya sabar tadi artinya bukan diem, bukan pasrah, bukan ya udah gue mati aja, bukan begitu. Tapi kita usaha bersungguh-sungguh. Ikhtiar memilih mana yang baik, yang terbaik, yang Allah ridha. Dan insya Allah di dalam kesabaran ini, inilah yang Allah hidangkan hadiah. Allah siapkan jamuan yang besar. Insya Allah untuk kita semuanya. Apa itu? Jannah. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Dan terus kita jaga sama-sama dan jangan lupa juga kita terus berdoa untuk sahabat-sahabat kita dan kita juga ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesaat lagi kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa, istri cantik bagi suami terbaik. Bersama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.